sudah wanti-wanti oleh temannya karena saya lihat di Facebook, saya bajak Facebooknya dia cecetannya, tapi dia tetap tidak percaya. Padahal temannya dia tidak percaya kalau ditipu. Tidak percaya kalau ditipu. Dia masih yakin dia punya cowok nih. Iya, ini real, dia yang akan menikahin saya. Nah itu udah 240 juta. Jadi kurang tahu juga apa mungkin efek kita di lapas tadi atau apa. Jadi ini penipu-penipu dalam penjara ini hebat-hebat ya? Hebat-hebat. Oke. Tadi yang diancam dibunuh sama suaminya apa nih? Kalau itu kalau tidak salah 80 juta kalau tidak salah. Suaminya video call ke kita, diacungin pisau di leher istrinya kalau uang tidak dikembalikan. Oh ya? Karena itu yang dipakai uang suaminya. Oke, dan lo video callnya pakai muka si Bimo. Bimo lagi? Bimo. Setengah lagi? Setengah lagi. Goblok. Makanya, gue bingung. Banyak yang ngadu, gue bilang gini, gue sempat bilang sama korban-korban para TKW-TKW ini adalah bahwa ini pasti pakai foto palsu, profil palsu. Dia bilang, Mas Uya, aku udah video call orangnya sama. Ternyata itu pakai 2 handphone. Pakai 2 handphone. Pakai video dan itu setengah gitu ya. Betul. Oke, terungkap nih. Oke, dan satu lagi nih. Bunda-bunda atau cewek-cewek yang disebut bunda-bunda ini yang ditipu dalam penjara ini berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Sehari lu dapat berapa korban yang bisa transfer ke lo? Kalau kita ditarget per kamar itu 1 minggu 300 juta. Jadi 1 hari itu perputaran uang sampai 100 juta lebih sebenarnya. Iya. Itu per kamar. Iya. Karena sekali lagi kalau kita tidak ada pemasukan, kita tanda kutip disiksa lah di dalam. Seperti itu. Oke. Jadi kalau nggak ada pemasukan disiksa. Diancam. Jadi harus ada pemasukan. Harus ada pemasukan. Nanti kan saya tanya uangnya kemana aja. Betul. Disiksa seperti apa kalau sampai target? Kalau pengalaman saya diselang, dipukul pakai selang. Pakai selang? Iya, belakang, terus dimasukin tong, terus diguyur air itu sampai beberapa jam. Yang paling mengenaskan disodomi. Hah? Disodomi. Oleh? Oleh napi. Lu pernah mengalami itu? Sudah. Berapa kali? 2 kali. Karena lu? Tidak target. Tidak target itu apa? Kalau lo nggak berhasil nipu, apa cuman uangnya kurang? Tidak berhasil nipu atau uangnya kurang sama saja. Jadi kalau cuma bunda transfer 5 juta atau 2 juta itu termasuk seperti gagal. Gagal. Lo nggak bisa ngelawan tuh? Tidak bisa melawan. Karena mereka itu napi juga? Napi juga. Di blok yang sama? Di blok yang sama. Terkadang mereka di rolling. Jadi blok ini, kamar ini menghajar kamar ini, kamar ini menghajar kamar ini, seperti itu. Apa? Rasanya apa, Mas? Lu berontak, marah, kesel? Rasanya campur aduk, cuman kita tidak kuasa, tidak bisa apa-apa. Karena mereka benar-benar terorganisir. Gila, gue dengarnya sedih banget loh. Maksudnya segitu bobroknya sistem. Karena biar gimana pun seorang napi yang di dalam penjara itu juga mereka manusia, mereka punya hak asasi. Kalau sampai ada perlakuan seperti itu tuh keterlaluan. Betul. Yang mengalami sampai disodomi nggak cuma lo doang? Tidak cuma saya saja. Tapi yang melakukan pasti orang yang lebih berkuasa? Orang yang lebih berkuasa. Kebanyakan bodyguard. Bentuknya emang hukuman aja atau mereka menikmati juga? Saya kurang tahu antara menikmati atau tidak. Yang jelas sering sekali kejadian seperti itu. Jadi lo melakukan penipuan ini terpaksa? Terpaksa. Karena kalau tidak melakukan ini lo bakal dihukum seperti tadi? Betul. Tapi gue tanya jujur, lo pernah nggak menikmati aksi tipuan lo itu? Tidak pernah. Jadi lo melakukan benar terpaksa? Benar-benar terpaksa. Oke. Berapa rupiah yang paling gede lo dapatin dari salah satu korban atau bunda? Rupiah yang paling besar saya pernah 240 juta. 240 juta satu korban. Uang buat lo sendiri, bagian buat lo berapa? 3%. Hanya 3%? Lo menipu 240 juta, lo cuma dapat 3%? 3%. Artinya itu cuman 7,2 juta? Betul. Hah? Cuma 3%. Dari 250 juta lo dapat 7,2 juta? Iya. Lo dapat cash apa? Biasanya cash, soalnya kita tidak ada transfer. Cuman kalau nominalnya besar, transfer. Oke. Yang lain uang masuk kemana uangnya? Kalau yang lain dibagi-bagi untuk jatah RT. RT itu berarti? Kepala kamar. Iya. Itu sekitar 20%-an. 20% berarti 48 juta? Iya. Iya. Terus ada jatah RW. Ada jatah. Berapa RW? Lebih gede lagi? RW lebih gede. Nominalnya kurang tahu persisnya. Iya. Terus ada jatah kuda.
Kuda itu siapa? Kuda itu orang yang mengambil uang di ATM. Jadi saat Bunda Napi transfer, juga? Bukan. Oke. Dari di luar, ATM kan di luar tempatnya. Nah, jadi itu oknum petugas. Iya. Itu yang mengambil uang, itu jatahnya 10%. Jadi 24 juta sendiri? Iya. Si kuda ini? Iya. Oknum tuh petugas lapas? Oknum petugas lapas. Itu baru ngambil. Terus masukin itu 10%. Masukin uang ke dalam lapas. Untuk bayar ke? Untuk bayar, untuk pencairan dana tersebut. Seandainya dari Bunda cair 100 juta, jadi oknum tersebut ngambil di ATM, lalu dibawa ke dalam lapas uangnya. Cash? Cash. Selanjutnya di depan kamu ada 1,2 miliar. Gila. Berarti ini puluhan miliar setiap bulan. Puluhan miliar. Ini dikondisikan. Terus terang dari petugas lapas. Ya. Saya juga beli dari petugas lapas. Dia tahu handphone itu buat menipu kan? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tahu. Malah setiap kamar itu rungkat atau kamar itu tidak ada uang, dia akan nanya. Ngapain aja ABK ini di dalam? Si petugas ini? Petugas. Sipir berarti? Iya. Dinanya? Dia akan menanya. Mau ngapain aja ini di dalam? Cuma makan tidur. Seperti itu. Gila. Makanya kenapa penipuan ini paling banyak terjadi dalam lapas karena emang sistematis. Karena sistematis dan aman. 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 Hampir tidak bisa tersentuh. Betul. Bukannya kalau nggak salah saya baca berita di tahun 2018 atau 2019 sempat ada yang ditangkap 3 orang. Betul. Dari lapas lo bukan? Betul. Lapas Dolar. Lapas Dolar. Ada beritanya nih. Oke. Gue kirim ya. Oke, itu gimana setahu lo tuh? Kenapa bisa ketangkep? Karena ada pihak melapor dari Bunda. Iya. Itu melaporkan ke Polrestabes. Iya. Nah, selanjutnya diselidiki. Iya. Ternyata oknumnya di lapas tersebut, di Lapas Dolar. Iya. Karena tanpa sengaja waktu video call seharusnya off cam, dia on cam. Jadi muka asli. Muka aslinya asli napi yang terekam. Iya. Nah, dari situ di screenshot sama Bunda. Iya. Akhirnya dilaporkan, akhirnya ketemu. Ketemu. Apa? Itu di Polrestabes Bandung berarti ya? Di Polrestabes Bandung. Oke, tuh akhirnya gimana tuh? Jadi tersangka? Akhirnya konferensi pers, sesudah itu beritanya sudah tidak ada lagi. Oke, konferensi pers ditangkap nih. Betul. Ditampilin 3 orang pakai baju oranye. Betul. Betul, nggak ada berita lagi? Tidak ada lagi beritanya. Nah, pertanyaannya why? Kenapa? Harusnya kan dia jadi tersangka, ada pengadilannya. Seharusnya. Terus orang itu ketemu lagi nggak di penjara? Kurang tahu, kebanyakan sih dipindah. Kebanyakan dipindah. Jadi lucu ya, mungkin kalau ibaratnya kalau sampai ditindaklanjuti, karena yang terlibat nih banyak nih, udah kayak lingkaran setan, bener gak? Betul. Jadi menurut lo kayak ini dilindungi ya? Kalau menurut saya pribadi sih dilindungi. Dilindungi. Soalnya benar-benar sistematis. Dari handphone dari luar, oknum yang bawa ke dalam. Dari mulai handphone sampai uang pun oknum yang bawa ke dalam. Lo ada nggak pernah mentransfer atau memberikan uang kepada petugas-petugas? Pernah. Kemana? Ke salah satu petugas di lapas tersebut. Apa petugas bagian apa? Kasih. Kasih itu apa? Kepala seksi. Kepala seksi? Betul. Uang buat apa lo kasih dia? Uang jatah. Buat apa? Memang minta jatah. Kadang-kadang untuk anaknya ulang tahun, kadang-kadang untuk makan di restoran, atau kadang-kadang sekedar hobi sepedaan atau off-road. Mereka minta ke napi? Minta ke napi. Gimana mintanya? Keliling, jadi mereka ada ajudannya. Mereka akan menghampiri kita bahwa ada oknum tersebut minta jatah sekian per kamar. Ada buktinya nggak lo pernah transfer? Ada. Ke rekening yang bersangkutan apa rekening beda? Karena harus aman dong. Betul. Biasanya kalau orang nggak ada jejak, nomornya bukan nomor dia dong. Nah, untuk rekening, kebetulan ada rekening yang bersangkutan. Nah, dia nggak pakai rekening orang lain? Waktu itu awal-awal pakai rekening orang lain, karena nomor rekening orang lain tersebut keblokir. Mungkin karena rekeningnya rekening bodong. Keblokir, akhirnya pakai rekening beliau sendiri. Si Kasih ini? Namanya nama dia? Namanya. Coba tayangin. Dari blur.